Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali pada pembelajaran matematika, di mana bahasan kita kali ini adalah mengenai matriks. Nah, sebelum lebih jauh kita mempelajari matriks, kita pelajari dulu bagaimana atau apa pengertian dan dari jenis-jenis matriksnya. Yang pertama kita pelajari adalah pengertian dari matriks. Matriks adalah bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom, serta berbentuk persegi atau persegi panjang yang dibatasi oleh kurung. Bentuk umum matriks di sini kita perhatikan matriks A karena berbentuk umum maka di sini belum kita isikan dengan bilang-bilangan ya, hanya keterangan-keterangan elemen-elemennya saja. Di sini kita lihat bahwa A sama dengan A11, A12, dan seterusnya sampai dengan A1N untuk baris yang pertama. Kemudian A21, A22, dan seterusnya terakhir nanti sampai dengan A, M kali N. Nah, untuk keterangan baris dan kolom serta elemen-elemen pada matrik akan Ibu jelaskan selanjutnya ya. Nah, ada beberapa pengertian yang terdapat pada matriks yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu baris. Baris dari suatu matriks adalah bagian susunan bilangan yang dituliskan mendatar atau horizontal. Yang kedua, kolom dari suatu matriks adalah bagian susunan bilangan yang dituliskan tegak atau vertikal. Yang ketiga, elemen atau unsur suatu matriks adalah bilangan-bilangan real atau kompleks yang menyusun matriks. Atau bisa dikatakan juga elemen satu matriks itu adalah anggota-anggota yang terdapat dalam satu matriks. Yang keempat, ordo. Ordo atau ukur satu matriks adalah bentuk perkalian banyaknya baris dengan banyaknya kolom. Bisa dituliskan atau biasa dituliskan M kali N, di mana M adalah banyak baris dan N adalah banyak kolom. Misalkan A adalah satu matriks berordo M kali N, maka penulisan ordo matriks itu dituliskan A M kali N. Jadi M kali N-nya itu dituliskan agak sedikit ke bawah sebagai indeksnya di bawah ya. Kemudian berikutnya yang kelima, hasil perkalian ordo satu matriks menyatakan banyak elemen yang menyusun satu matriks. Artinya di sini dengan mengalihkan atau mencari hasil perkalian ordonya, kita akan bisa mengetahui berapa banyak anggota dari satu matriks tersebut. Nah, kemudian jangan lupa yang terakhir bahwa suatu matriks diberi nama ya. Dan penamaan matriks itu dituliskan dengan huruf kapital. Sedangkan elemen-elemen matriksnya dilambangkan dengan huruf kecil. Misal, Ibu akan memberikan contoh. Yang pertama, di sini kita akan mempelajari maksudnya di sini kita dari contoh ini kita bisa memahami lagi unsur-unsur yang terdapat dalam suatu matriks. Untuk contoh yang pertama ini, diketahui matriks B adalah baris pertama 21, baris keduanya 40, dan baris ketiganya negatif 5, 3. Di sini kita akan menentukan yang pertama atau yang A adalah ordo matriks B, yang B-nya elemen-elemen pada baris kedua, yang C-nya elemen-elemen pada kolom kedua, yang D-nya nilai dari B21, dan yang terakhir adalah kita akan mencari nilai dari B32. Baik anak-anak, perhatikan semuanya di sini. Untuk penyelesaian yang poin A, kita akan disuruh mencari ordo suatu matriks. Nah, kita ingat kembali bahwa ordo itu adalah perkalian banyaknya baris dan banyaknya kolom. Kemudian kita ingat lagi, baris itu adalah susunan bilangan-bilangan yang disusun secara mendatar. Nah, kalau kita lihat pada matriks B ini, baris dari matriks B kita lihat ada 3.
Ya, baris pertamanya bilangannya 2, 1, baris keduanya 4, 0, dan baris ketiganya negatif 5, 3. Artinya matriks B ini memiliki 3 buah baris. Kemudian kita perhatikan, kolom dari matriks B ini ada 2. Dan kita ingat kembali bahwa kolom itu adalah susunan bilangan-bilangan yang disusun secara tegak atau vertikal. Di sini kalau kita lihat kolom pertama adalah 2, 4, negatif 5. Kolom keduanya adalah 1, 0, 3. Jadi untuk penyelesaian yang poin A, ordo dari matriks B itu adalah 3 kali 2. Nah, untuk yang poin B, pertanyaannya kita disuruh menentukan elemen-elemen atau anggota-anggota pada baris kedua. Kita lihat, baris kedua dari matriks B adalah 4, 0. Jadi elemen-elemen pada baris kedua adalah 4 dan 0. Kemudian yang poin C, elemen-elemen pada kolom kedua. Nah, di sini yang poin C ini kita disuruh menentukan atau mencari elemen-elemen atau anggota-anggota apa saja bilangan-bilangannya pada kolom kedua. Nah, kolom kedua itu kan elemen-elemennya adalah 1, 0, dan 3. Nah, poin D kita disuruh menentukan nilai atau anggota dari B21. Apa artinya B21? Kita lihat, B21 itu maksudnya adalah B kecil ini menandakan anggota dari matriks B, karena matriksnya kan namanya B ya. Nah, kemudian karena ditanyanya elemen, maka di sini elemen itu dinotasikan dengan B kecil. B21 artinya elemen yang terletak pada baris kedua kolom ke-1. Baris kedua kolom ke-1. Kalau kita lihat, baris kedua kolom ke-1 itu adalah 4. Dan yang terakhir adalah kita disuruh menentukan anggota atau nilai dari B32. B32 itu artinya adalah elemen matriks B yang terletak pada baris ketiga kolom kedua. Kita perhatikan baris ketiga kolom kedua, yaitu jawabannya adalah 3. Nah, begitulah kira-kira anak-anak contoh soal untuk memahami unsur-unsur yang terdapat pada matriks. Untuk matriks selanjutnya nanti kita akan teruskan dengan bagaimana mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada matriks. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan dulu pada materi kita mengenal unsur-unsur yang terdapat pada matriks. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.